Sobat Gaptek Trader, selamat datang di Gaptek Profit Official YouTube channel. Hari ini Kamis tanggal 8 Desember 2022, tiba waktunya saya Ayu untuk mereview beberapa emiten saham dan IHSG, tentunya menggunakan indikator saham lokal Gaptek. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di bulan Desember, di penghujung akhir tahun 2022. Bagaimanakah kabar trading Anda? Apakah Bapak Ibu sudah menemukan GPS atau sistem yang bisa membuat trading Bapak Ibu mencapai profit konsisten? Jika belum, maka indikator saham lokal Gaptek bisa menjadi salah satu tools atau GPS untuk menuntun trading Bapak Ibu mencapai profit konsisten di bisnis saham lokal. Karena indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Di antaranya ada fasilitas panah naik dan panah turun, sebagai salah satu indikator entry point dan exit point. Selain itu juga ada fasilitas support resisten, area persimpangan atau harga murah, dan kini indikator saham lokal Gaptek dilengkapi dengan fasilitas screener saham sehingga Bapak Ibu bisa lebih mudah dan lebih cepat menemukan saham-saham yang berpotensi uptrend atau naik dan bisa menghindari saham-saham yang berpotensi downtrend. Bapak Ibu bisa nyontek-nyontek dulu, bisa icip-icip dulu indikator saham lokal kami yang selalu kami review setiap minggunya. Dan bagi Anda yang tertarik dan berminat memiliki indikator saham lokal kami di laptop Bapak Ibu masing-masing, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.gaptekbisaprofit.com, pilih menu paket, pilih paket indikator saham. Bapak Ibu juga boleh tanya-tanya dulu pada admin kami di nomor yang ada pada layar kaca Anda. Silakan join di free Telegram group kami di link t.me/saham lokal GBP. Follow juga IG kami di @gaptekprofit dan @gapteksaham dan dukung channel kami dengan cara like, komen, subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke Bapak Ibu, kami informasikan sebelumnya bahwa video ini kami buat di akhir penutupan market sesi 1 sehingga mohon dimaklumi jika harga yang saya sebutkan di dalam video berbeda dengan harga closing hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai review hari ini dimulai dari IHSG. IHSG di sini dengan nama composite hari ini IHSG melemah 1% di level 6.752,47. Dapat kita lihat bersama bahwa sebelumnya IHSG masih mengalami konsolidasi atau sideways di area persimpangan. Dan pada tanggal 6 Desember 2022 yang lalu, IHSG break support bawah Bapak Ibu. Sudah break di bawah area support di bawah level 6.960. Hal itu menunjukkan bahwa IHSG sudah confirm downtrend berdasarkan indikator saham lokal Gaptek. Dan dapat kita lihat Bapak Ibu, setelah confirm downtrend dan di sini muncul panah turun, panah berwarna merah, IHSG 2 hari kemudian secara berturut-turut terus mengalami pelemahan hingga hari ini. Jika hari ini IHSG kembali break area support bawah di bawah level 6750, maka IHSG berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju ke area 6560 sampai dengan 6520-an Bapak Ibu. Demikianlah tren IHSG hari ini. IHSG sudah confirm downtrend. Next kita ke KLBF. KLBF atau Kalbe Pharma Tbk hari ini di akhir sesi 1 KLBF menguat 0,5% di harga Rp2.040 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, KLBF trennya masih uptrend dan dapat kita lihat bersama bahwa hari ini KLBF masih berada di dekat area persimpangan atau harga murah indikator saham lokal Gaptek. Adapun area persimpangan atau harga murah menurut indikator saham lokal Gaptek yaitu berada di 2015 sampai dengan 1980. Nah, Bapak Ibu bisa pesan beli di area harga murah tersebut. Jika KLBF mampu bertahan di atas area 2015, maka KLBF berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju target terdekatnya di 2080. Jika area 2080 ditembus, maka KLBF berpotensi melanjutkan kenaikan menuju resisten di atasnya di 2150-an. Namun, apabila KLBF melemah dan break area support bawah di bawah area 1980, maka KLBF confirm turun
dan berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju ke area support bawah di 1870-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, KLBF ini bandarnya asing, kemudian volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan di tahun 2022 sangat bagus, asing kemarin akumulasi pada KLBF, dan untuk average transaksi terbanyak, tadi saya cek berada di area 1985. Sama seperti area persimpangan atau area harga murah indikator saham lokal Gaptek. Nah, betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki GPS atau indikator, Bapak Ibu bisa mengetahui dengan jelas emiten mana sih yang masih uptrend dan saat ini berada di area persimpangan atau harga murah. Dan tentunya kita ada cut loss di saat market tidak sesuai dengan trading plan kita, sehingga kerugian kita terukur. Demikianlah tren KLBF hari ini. KLBF sudah clear, next kita ke BBRI. BBRI atau Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk hari ini di akhir sesi 1 BBRI menguat 0,2% di harga Rp4.770 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, BBRI trennya masih uptrend. Dapat kita lihat sebelumnya BBRI mengalami koreksi turun menuju ke area support terdekatnya di 4.700. Nah, apabila BBRI mampu bertahan di atas area 4.700, maka BBRI berpotensi untuk pullback naik ke atas menuju ke area 4880 sampai dengan 4980. Namun, apabila BBRI tembus di bawah area 4.700, maka BBRI berpotensi untuk melanjutkan koreksi turun menuju ke area persimpangan atau harga murah di 4630 sampai dengan 4550. Nah, jika area 4550 ditembus oleh BBRI, maka BBRI confirm downtrend dan berpotensi untuk melanjutkan penurunan menuju ke area 4480 sampai dengan 4260. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BBRI ini bandarnya asing, kemudian volume bid dan offernya juga sangat besar, finansial perusahaan di tahun 2022 sangat baik, asing dalam 4 hari berturut-turut mulai keluar dari BBRI, dan di saat asing keluar, bandar lokal juga mulai akumulasi Bapak Ibu pada BBRI. Adapun average transaksi terbanyak, tadi saya cek berada di area 4.700-an, nah kurang lebih berada tepat di area support terdekat saat ini, sampai dengan 4750. Demikianlah tren BBRI hari ini. BBRI sudah clear. Next kita ke Pegas. Pegas atau Perusahaan Gas Negara Tbk hari ini di akhir sesi 1, Pegas melemah 0,3% di harga Rp1.830 per lembarnya. Berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Pegas trennya saat ini masih downtrend. Namun dapat kita lihat Pegas nampak masih mengalami konsolidasi. Berbeda dengan emiten-emiten blue chip yang lain yang sudah turun cukup dalam, Pegas nampaknya masih mampu bertahan di dekat area persimpangan atau harga murah Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi salah satu kode untuk kita bahwa Pegas ini ada potensi untuk naik kembali ke depannya Bapak Ibu. Adapun area support terdekat pada Pegas untuk saat ini berada di area 1765 di bawah sini. Jika Pegas mampu break di atas area persimpangan di atas harga 1865, maka Pegas confirm uptrend dan berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke target terdekat di 1920 sampai dengan 1975. Jika Pegas break area support bawahnya di 1765, maka Pegas berpotensi untuk turun lebih dalam menuju ke 1680-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Pegas ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya besar, finansial perusahaan di tahun 2022 cukup baik, kemudian asing juga masih akumulasi pada Pegas, dan untuk average transaksi terbanyak, tadi saya cek berada di area 1860-an. Nah, persis di dalam area harga murah atau area persimpangan indikator saham lokal Gaptek, di mana untuk area persimpangan atau area harga murah pada Pegas berdasarkan indikator saham lokal Gaptek berada di area 1840 sampai dengan 1865 Bapak Ibu. Nah, demikianlah tren Pegas hari ini. Pegas sudah clear, next kita ke TLKM. TLKM atau Telkom Indonesia Persero Tbk hari ini di akhir sesi 1 Telkom menguat 1,4% di harga Rp3.730 per lembarnya. Bapak Ibu dapat kita lihat bahwa Telkom trennya masih downtrend.
Di sini sebelumnya Telkom sempat turun mencapai area support bawahnya di harga 3575. Setelah mencapai area support bawah di 3575 di sini, dapat kita lihat Telkom masih mampu closing di atas area support tersebut. Nah, hal ini membuat Telkom memiliki potensi untuk pullback ke atas menuju ke target terdekat saat ini di area 3840. Dapat kita lihat hari ini berdasarkan indikator saham lokal Gaptek, Telkom muncul panah naik, di mana panah naik ini merupakan salah satu indikator untuk entry point, Bapak Ibu. Jika kita lihat berdasarkan grafik mingguan atau weekly chart, nah dapat terlihat dengan jelas sekali ya Bapak Ibu, sebelumnya Telkom koreksi turun sempat menyentuh di area support bawah di sini di 3570-an dan pelan-pelan Telkom mulai kembali lagi ke atas. Adapun target terdekat untuk Telkom saat ini yaitu di 3840. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau curi start pada Telkom di harga saat ini, bisa memasang target terdekat di area 3840 dan disarankan untuk cut loss apabila Telkom kemudian semakin koreksi turun dan closing di bawah harga 3570. Karena jika Telkom closing di bawah harga 3570, Telkom berpotensi untuk turun lebih dalam menuju ke harga 3130-an. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, Telkom ini bandarnya asing, kemudian volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan di tahun 2022 juga bagus, kemudian untuk asing juga 4 hari terakhir keluar dari emiten Telkom, dan tadi saya cek untuk bandar lokal pun saat ini masih belum banyak akumulasi pada Telkom Bapak Ibu. Nah, demikianlah tren Telkom hari ini. Telkom sudah clear, next kita ke BFIN. BFIN atau BFI Finance Indonesia Tbk hari ini di akhir sesi 1 BFIN melemah 0,9% di harga Rp1.085 per lembarnya. Berdasarkan indikator dapat kita lihat dengan jelas BFIN masih mengalami konsolidasi di dekat area persimpangan atau harga murah. Di mana untuk area persimpangan atau harga murah BFIN saat ini yaitu di 1090 sampai dengan 1070. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertransaksi saham di emiten BFIN masih aman untuk masuk di harga saat ini di 1085. Adapun target terdekat untuk BFIN saat ini yaitu berada di area 1130 sampai dengan 1150. Nah, apabila area resisten di 1150 ini ditembus oleh BFIN, maka BFIN berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju ke 1200. Dan kami sarankan cut loss apabila setelah Bapak Ibu open posisi di area persimpangan atau harga murah, BFIN koreksi turun dan closing di bawah area persimpangan di bawah harga 1070. Jika BFIN closing di bawah area 1070, maka BFIN confirm downtrend dan berpotensi turun menuju ke 990. Jika dilihat berdasarkan bandarmologi, BFIN ini bandarnya lokal, volume bid dan offernya juga besar, finansial perusahaan di tahun 2022 juga baik. Kemudian asing seminggu terakhir memang keluar dari BFIN, tapi dengan volume yang kecil Bapak Ibu. Secara garis besar, asing masih akumulasi pada BFIN. Untuk bandar lokal juga mulai akumulasi pada BFIN seminggu terakhir. Adapun average transaksi terbanyak pada BFIN tadi saya cek berada di area 1130-an. Nah, kurang lebih berada di atas sini Bapak Ibu. Sehingga harga BFIN saat ini masih termasuk harga yang murah untuk kita beli. Betapa enaknya jika Bapak Ibu memiliki indikator atau GPS, tentu Bapak Ibu mengetahui dengan jelas emiten mana yang berada di area harga murah saat ini, emiten mana yang uptrend dan emiten mana yang sedang turun atau downtrend. Sehingga Bapak Ibu tidak akan terjebak lagi membeli saham-saham di harga yang terlalu tinggi dan tidak akan terjebak lagi membeli saham-saham yang sedang turun. Demikianlah tren BFIN hari ini. BFIN sudah clear, BFIN berada di persimpangan atau harga murah. Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung video hari ini. Semoga review yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Buka hatinya, lihat peluangnya dengan perkembangan teknologi yang sudah begitu pesat di bisnis saham lokal. Jangan ragu untuk memiliki tools yang bisa menciptakan profit, apalagi bisa Bapak Ibu gunakan seumur hidup. Sukses selalu tradingnya, salam Gaptek Profit!